Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, saya ingin menyambut Anda dalam acara yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang di Indonesia. Ya, ini Before 30, saya Philip Mantova. Dan saya senang sekali untuk membawakan acara seperti ini, karena bukan hanya ini sebuah entertainment, tetapi ada nilai lebih di dalamnya, bahkan nilai kekal. Contohnya, beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan feedback, dari pemirsa, mendapatkan kesaksian dari mereka lewat Facebook, lewat Twitter, lewat email kami, bahkan lewat telepon, yang berkata, ketika saya menyaksikan acara itu, saya tadinya sudah putus pengharapan dalam hidup ini, bahkan mau mengakhiri hidup saya, nggak jadi. Karena saya menemukan bahwa saya ternyata berharga di mata Tuhan. Ada juga yang kondisinya berubah secara langsung ketika mereka menonton acara ini, mereka merasa seperti menjamah listrik. Itu kata pemirsa sih, bukan kata saya. Dan tiba-tiba tubuhnya sehat kembali. Meskipun demikian, tetap ada sebagian orang-orang yang tidak merasakan apa-apa. Tapi anehnya, luar biasanya, malam harinya ketika mereka tidur, contohnya salah satu orang ini yang punya kondisi mata, tiba-tiba matanya seperti di laser begitu. Lalu ketika besok paginya dia bangun kembali, dia merasakan sudah sehat dan matanya kembali terang, bisa melihat segalanya dengan jelas. Yang terakhir, saya mendapatkan sebuah kesaksian dari pemirsa di tanah air yang berkata seperti ini, ketika saya menyaksikan acara ini, belum ada sesuatu yang terjadi, tetapi ketika doa dinaikkan, ketika disebut bahwa ada orang yang kena kanker payudara, dia mengimani. Keesokan harinya, beberapa hari setelah itu, semua luka di bagian yang dia menderita, itu menjadi kering. Dan ini bukan kebetulan, karena dokter-dokter sudah angkat tangan dan dia kembali lagi percaya bahwa dia bisa disembuhkan total. Saya masih menunggu pemirsa yang satu itu untuk menyampaikan konfirmasinya secara medis bahwa dia sudah sembuh total. Saya yakin, mari kita sama-sama percaya bahwa sesuatu akan terjadi dalam acara ini juga. Jadi, before 30 minutes, sebelum 30 menit ini berakhir, percayalah bahwa kehidupan Anda pasti akan diubahkan, sesusah, sesulit apapun juga. Penyakit Anda pasti akan disembuhkan. Dan bukan cuma itu, bagi setiap orang yang merasa sudah tidak berarti, tidak berharga, yang sudah berdosa, pasti juga akan diselamatkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya akan kembali setelah yang satu ini. You are welcome, Holy Spirit God. Mengalir di tempat ini, Roh Kudus, dengan lembut mengalir. Yes. Believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed to have found me. See the lily goes its way up to the stars sun, and I believe in miracles, for I believe in God. I believe in miracles. I believe in miracles. I've seen a soul set free. Miraculous, the changing one, redeemed to Calvary. I see the lily push its way up to the stars sun, and I believe in miracles, for I believe in God. Angkat kedua tanganmu jemaat, come on, sila. I believe in miracles. I believe in miracles. I
Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang mujizat yang bertahap. Memang banyak mujizat terjadi secara instan. Tapi kalau yang kita alami adalah secara progresif atau bertahap, jangan kita cepat-cepat putus asa maupun kecewa. Karena kalau Tuhan sedang melatih iman kita, Dia punya rencana yang luar biasa. Kita baca langsung sebuah ayat firman Tuhan yang luar biasa yang mengilustrasikan apa yang kita bahas hari ini. Yaitu di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Minyak seorang janda tentang Nabi Elisa. Kita baca langsung. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Pertama-tama, mujizat seringkali terjadi karena ada sebuah kebutuhan yang mendesak dari pihak kita. Ketika ibu ini di zaman Elisa mengadukan halnya kepada nabi ini, dia sebenarnya sedang mengadu kepada Tuhan. Sama dengan kita hari ini, kita nggak perlu nabi, kita nggak perlu perantara seorang manusia. Karena firman Tuhan berkata, di zaman dulu Tuhan berbicara melalui nabi. Tapi sejak Yesus Kristus lahir, datang, mati, dan bangkit dari kubur, ketika setelah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita semua, Dia berbicara lewat putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia ada di sini. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan ada di sana. Tahukah Tuhan ada di mana Anda berada sekarang? Apalagi kalau di sebelah kanan kiri Anda yang menonton bersama dengan Anda ada anak-anak Tuhan. Sekalipun tidak, saya anak Tuhan. Anda juga bisa jadi anak Tuhan. Anda dan saya sepakat Tuhan juga hadir di sini. Anda bisa mengadukan apapun kepada Dia. Yang penting pokoknya, ketika Anda dihimpit oleh masalah, jangan lihat keadaan. Lihat kepada Tuhan yang sanggup mengadakan apa yang Anda dan saya butuhkan. Jangan melihat pada problema, tetapi lihat pada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah Anda. Nah, kita baca ayat berikutnya, dan kita akan menemukan apa yang menjadi rahasia mengalami mujizat, sekalipun bertahap. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Elisa di sini hanyalah seorang penyambung lidah Tuhan. Tuhan sedang mau mengajarkan sesuatu kepada putrinya, yaitu ibu yang sedang dirudung masalah. Supaya anak Tuhan ini tidak gugup sendiri atau panik. Jangan berseru kepada Tuhan keluar dari keputusasaan belaka. Tapi berserulah di dalam iman. Sekali lagi saya katakan, berserulah dengan iman. Dan iman selalu dimulai dengan memperhatikan apa yang sudah kita miliki yang masih ada pada kita. Ibu ini berkata, "Hambamu tidak punya apa-apa, kecuali..." Nah itu. Sekarang Tuhan bertanya kepada Anda juga, Anda punya apa? Sekalipun Anda sakit, sekarang juga Anda sudah sekarat, tapi Anda masih punya suara, bukan? Mungkin Anda masih bisa angkat tangan Anda ke layar televisi hari ini. Mungkin Anda masih bisa berdoa saat ini juga. Bukan mungkin, pasti masih bisa berdoa. Anda bisa menyaksikan acara ini. Jadi fokus, konsentrasi kepada apa yang Anda masih ada. Tuhan bisa pakai 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan bisa pakai yang sisa pada diri Anda. Atau bahkan kalau Anda tidak punya apa-apa pun, Tuhan bisa ciptakan yang baru. Saya percaya itu. Seperti ibu ini, Tuhan berbicara kepada pemirsa. Mujizat itu bertahap. Jangan cepat kecewa. Loh, kok belum terjadi sesuatu? Loh, kok belum sembuh? Loh, kok belum diubahkan? Loh, orang tuaku kok masih belum berbaikan? Aku mau instan. Karena sekarang di zaman modern ini semua serba instan. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak berikan langsung pada kita sekaligus. Karena Tuhan melatih iman kita. Kalau kita memperoleh semuanya sekarang, kalau iman kita nggak siap, nanti bisa dicuri iblis, 7 roh lebih jahat bisa datang masuk dan membuat keadaanmu lebih parah dari sebelumnya. Tuhan melatih iman Anda untuk bisa mempertahankan mahkota yang akan Anda terima lewat acara ini. Karena itu, jangan fokus, kok belum, tapi apa yang sudah. Nah, sekarang aku bisa berdoa, aku bisa percaya, pengharapanku dibaharui, meskipun secara fisik saya belum melihat apa yang saya imani menjadi kenyataan. Tapi saya yakin, saya bisa yakin ini sudah jelas-jelas bukan saya orangnya pesimis. Coba mulai celebrate, rayakan kemajuan, setiap langkah kemajuan. Dan setiap langkah mendekati kepada mujizat yang lunas, mujizat yang sempurna.
Percayakah Anda apa yang Anda punya hari ini? Katakan pada Tuhan, Tuhan, aku bisa percaya kepadamu sekarang. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa mendengar firman-Mu. Mulai dengan itu, sesuatu pasti akan terjadi. Terjadilah sesuai dengan iman-Mu. Kita baca ayat berikutnya. Lalu berkatalah Elisa. Elisa memberi perintah nih. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong. Tapi jangan terlalu sedikit, yang banyak sekaligus. Ini luar biasa. Perempuan ini diajari untuk beriman dulu. Padahal dia belum mengalami yang namanya mujizat dibebaskan dari hutangnya. Dia masih statusnya berhutang dengan seseorang. Masih dikejar-kejar oleh penagih hutang. Anaknya akan segera dirampas, dijadikan budak. Tetapi Elisa beritahu sama dia, oke, 1 drum minyak yang Anda punya, oke, sekarang mintalah drum-drum yang lain. Yang banyak sekaligus. Pergi ke tetangga-tetangga yang lain. Perempuan itu mungkin berkata, ini Nabi mikir apa ya? Aku dalam masalah disuruh ini itu. Tuhan kalau suruh, pasti Tuhan beri kekuatan. Pasti Tuhan punya maksud. Tuhan tidak pernah memperbudak. Dia sedang melatih iman Anda. Dia sedang melatih otot-otot rohani Anda untuk meraih apa yang jadi janji Tuhan. Tuhan mau berikan sekarang pada Anda dengan cuma-cuma? Bisa. Tapi kalau Anda tidak belajar beriman, takutnya nanti sekali lagi seperti saya katakan tadi, dicuri oleh iblis. Ayo, saya yakin, coba renungkan perempuan ini. Waktu dia keluar, ketuk pintu tetangga-tetangganya, pertanyaan apa yang akan dia terima? Untuk apa? Boleh pinjam satu drum, boleh pinjam 1 bejana. Tetangganya kan berkata, buat apa? Sebagian kan menolak dia, tutup pintu di depannya, sebagian kan mentertawakan dia, ada yang terlalu banyak bertanya, ujung-ujungnya juga tidak pinjemin apa-apa. Perempuan ini pasti harus menebalkan muka, membesarkan nyali, untuk melangkah dengan iman, mentaati firman Tuhan lewat mulut Elisa. Sekarang sama. Sebentar lagi kalau saya akan minta di penghujung acara ini, sebelum 30 menit berakhir, saya berkata kepada Anda, ulurkan tangan Anda. Anda perlu menebalkan muka. Mungkin Anda yang bukan dari orang-orang yang lahir dan dibesarkan di gereja. Anda berkata, kekristenan bukan agamaku. Bagaimana nanti pikiran orang-orang, tetangga-tetanggaku, keluargaku? Gimana kalau aku dikucilkan? Anda perlu membesarkan nyali. Tetapi pokoknya beriman dulu, melangkah dulu, taat dulu. Ketika dia ketuk satu-satu, ada sebagian yang pinjamkan bejana-bejana itu. Dan itulah tahapan berikutnya. Tahukah Anda, setiap tahapan itu mujizat. Dia belum melihat perubahan total, dia belum bebas hutang, tetapi setiap langkah terjadi perubahan di dalam dirinya. Orang yang pemalu, yang pesimis sekarang bisa melihat dia masih punya sesuatu yang dibanggakan dalam Tuhan. Dan orang yang selama ini selalu eksklusif menutup diri, sekarang mulai terbuka dan berkata, aku percaya, dalam nama Yesus aku akan sembuh. Selama ini dia selalu takut dengan orang, sekarang berani menyatakan imannya. Sekalipun apapun yang menjadi respon orang, dia gak peduli lagi. Pokoknya aku tahu, Tuhan bicara sama aku. Bayangkan, setiap tahapan itu mujizat. Setiap tahapan dia semakin dekat kepada mujizat yang sempurna. Kita akan baca ayat berikutnya. Mari ikut dengan saya. Pemirsa, mari mendekat ke saya. Kita selesaikan bagian terakhir dari cerita yang luar biasa ini. 2 raja-raja yang kita baca tadi. Ayat berikutnya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, kata abdi Allah Elisa kepada wanita itu. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk sesuai perkataan Elisa. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, Mama. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu dan memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah, dalam cerita ini luar biasa. Ketika mujizat memang sungguh-sungguh terjadi, mereka hampir-hampir tidak bisa percaya. Coba bayangkan Anda di posisi wanita itu. Dia cuma turuti instruksi abdi Allah karena dia percaya bahwa Tuhan utus hamba Tuhan ini kepadanya.
Dan setiap perkataannya adalah perkataan Tuhan. Sama dengan hari ini saya menjadi hamba Tuhan, cuman menjadi kepanjangan lidah Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Jangan lihat ke saya. Ujilah apa yang saya katakan ini apakah Alkitabiah. Kalau ini dari firman Tuhan, percayalah bukan saya yang bicara, tetapi Tuhan yang bicara. Dan di balik setiap perkataannya, ada jalan keluarmu. Nah, ketika perempuan itu mulai mengalaminya, dia bayangkan waktu tuangan pertama, tiba-tiba penuh yang namanya bejana kosong itu. Apa yang menjadi reaksi pertamanya? Saya hanya bisa membayangkan dia berkata, wow, pasti ini kebetulan. Mungkin tadi anak saya tidak cek, ternyata drum itu ada minyaknya. Atau sudah setengah penuh. Sama dengan kita, ketika mujizat benar-benar terjadi yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Contohnya kalau Anda menantikan keturunan selama 7 tahun belum diberi oleh Yang Maha Kuasa. Anda menyaksikan sebuah acara yang namanya Before 30. Lalu tiba-tiba di dalam hati Anda ada rema percaya bahwa ini dia, this is it. Ini dia, aku akan mengalaminya. Lalu Anda ambil yang namanya tes kehamilan. Suami istri. Anda percaya segenap hati. Setelah 30 menit ini berakhir, sesuatu terjadi. Tiba-tiba muncul stripnya itu positif. Meskipun Anda sudah beriman, tapi kalau itu terjadi, Anda merasa itu too good to be true atau tidak masuk akal, atau terlalu bagus untuk bisa menjadi kenyataan. Dan Anda bisa saya yakin orang yang sudah menunggu begitu lama berkata, nggak bisa, kita harus tes lagi. Ini mungkin kebetulan, mungkin tes positifnya tidak akurat. Ya kan? Mungkin juga seperti itu wanita itu. Dia berkata, ini nggak mungkin terjadi. Waktu drum kedua, waktu bejana kosong berikutnya dituang, penuh juga. Sama dengan Anda ambil tes lagi. Anda tes sampai 2-3 kali. Ternyata sama hasilnya positif. Anda mulai berpelukan dan menangis dan berkata, oh ternyata bisa toh terjadi. Wow, this is real. Ini nyata. Anda bilang sama suami Anda, suamiku ini nyata. Aku hamil. Padahal sudah divonis tidak bisa punya keturunan. Entah dari suami atau istri. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ini yang dialami oleh wanita itu. Tetapi di tahap ini juga belum selesai. Allah membawa mereka sampai tahap yang terakhir ketika mereka harus jual minyaknya. Karena selama minyak itu masih berupa minyak, belum berupa uang, mereka tidak bisa survive atau membayar hutang-hutang mereka, apalagi untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan itu kalau menyertai orang, pemirsa, nggak setengah jalan, setengah matang, tanggung-tanggung. Dia yang memulai segala sesuatu yang baik, sanggup menyempurnakan dan menyelesaikannya untuk Anda dan saya. Itulah janji Allah di dalam Tuhan Yesus. Yang namanya perempuan ini akhirnya ketika menjual di zaman orang itu biasa mengalami kelaparan, itu di zaman-zaman gelap, di mana banyak orang mengalami penyakit, kelaparan, krisis ekonomi, ternyata terjual semuanya. Perempuan ini mengalami happy ending, saya doakan Anda juga akan mengalaminya hari ini. Sama dengan Tuhan, kalau Tuhan menyertai Anda sekarang maksudnya, ketika Anda terdeteksi sebuah penyakit tubuh Anda, Tuhan akan sertai Anda ketika menyaksikan acara kami. Setelah selesai ini Anda buat appointment dengan dokter lagi. Ketika Anda berjalan ke sana, Tuhan akan beserta dengan Anda. Ketika Anda antri, Tuhan ada di sana. Masuk, Tuhan akan urapi dokter tersebut. Akhirnya mujizat diverifikasi secara medis. Tuhan akan sertai Anda dari sekarang Anda mengalami sesuatu di depan layar kaca, sampai nanti keluar yang namanya surat pernyataan dari dokter secara sah bahwa penyakit Anda telah lenyap. Dan rumah tangga Anda juga akan dipulihkan Tuhan, tidak setengah-setengah. Bukan cuma sekarang Anda menangis di depan televisi, di zaman Roh Kudus, nanti Anda akan lihat perubahan itu sampai totalitas, sampai sempurna. Kalau Anda percaya Tuhan sanggup menyempurnakannya, katakan amin sekarang juga. Jangan tanggung, saya nggak bisa dengar Anda, tapi Tuhan bisa dengar Anda. Coba bilang amin, maka Anda sepakat dengan saya dan dengan Tuhan Yesus. Katakan amin yang keras, dalam nama Yesus, amin. Saya yakin hari ini juga Anda akan mengalami sesuatu. Sebelum 30 menit, before 30 minutes, yes, sebelum 30 menit berakhir, Anda pasti akan diubahkan. Apapun penyakit Anda pasti akan disembuhkan. Dan apapun keadaan Anda, dan bagaimanapun yang namanya dosa Anda, seburuk apapun juga, Anda bisa diampuni dan diselamatkan. Terimalah mujizatmu. 这位姊妹从19岁跌倒就整个下半身都很疼痛，特别这几个月都非常的难过。那昨天来参加聚会的时候，她就感受到神医治她2/3。昨天晚上回家这个右边都不痛了。然后刚刚祷告的时候，完全的恢复了，完全的不痛。
奉主耶稣的名触摸他。 Pemirsa, apakah Anda siap untuk menerima mujizat dan bejana Anda dipenuhi dengan urapan Roh Kudus? Kita langsung berdoa, dan setiap orang yang punya kebutuhan yang mendesak, silakan letakkan tangan Anda di dada Anda, dan kita akan segera memanggil nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Letakkan tangan di dada Anda, satu tangan ke depan layar televisi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba pertama-tama mau berdoa terlebih dahulu buat setiap orang yang punya kebutuhan mendesak. Tuhan tahu satu persatu. Tuhan jamah di dalam nama-Mu saat ini juga. Sekalipun tidak bisa satu persatu saya sebut, tapi semua orang yang membutuhkan ada di dalam hati Tuhan dan pikirannya. Terima kasih Tuhan. Hamba mau menyebut pertama-tama ada permohonan doa dari pemirsa yang kami sudah terima beberapa saat yang lalu. Yang pertama adalah seorang yang sudah mengalami kecelakaan, kaki kanannya hancur total, hampir diamputasi, sedang dalam perawatan 2 bulan atau berbulan-bulan nggak bisa jalan. Hamba berdoa saat ini juga bernubuat mengenai kaki dan tulang daripada saudaraku itu. Di dalam nama Tuhan Yesus sekarang ya Tuhan, Engkau tumbuhkan, berikan urat-urat, tumbuhkan daging yang baru, dan lapisi dengan kulit yang baru. Tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus secara bertahap juga tetap ya Tuhan Yesus, mujizat akan terjadi. Sekarang satu persatu kakinya akan semakin baik, berganti bentuk, tiba-tiba akan menjadi semakin sempurna, setiap harinya semakin kuat dan kembali lebih baik daripada semula. Tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga untuk ibu seorang pemirsa yang sudah 6 bulan terganggu pendengarannya, sudah pergi ke dokter juga tidak bisa disembuhkan, dan kami sekarang memanggil dokter di atas segala dokter, Tuhan Yesus namanya, sembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi tangan anaknya ketika melayani mamanya, di dalam nama Tuhan Yesus sesuatu juga terjadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan menunjukkan pada saya ada orang-orang yang sakit MAH secara akut juga disembuhkan saat ini juga. Khususnya mereka yang berurusan dengan yang namanya asam lambung, Tuhan tunjukkan dengan jelas ada orang yang sampai perutnya melembung padahal tidak hamil, seperti membesar, sakit sekali. Mulai hari ini di dalam nama Yesus, bukan cuma perut itu kempis, tetapi juga sakit MAH itu tidak pernah kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga rumah tangga yang akan banyak dipulihkan Tuhan. Ada suami seseorang yang akan kembali setelah acara ini selesai. Dia tiba-tiba insyaf, tiba-tiba sadar, tetapi bukan berarti semua kembali normal. Dibutuhkan 3 tahun pemulihan, dan Tuhan akan memberi Anda kekuatan hari per hari sebagai istri untuk bisa mengampuni lagi dan lagi. Dan bahkan nanti, ini nubuatan yang saya berikan, Anda akan diberi keturunan yang baru. Dan bagi setiap pemirsa juga yang susah mendapatkan keturunan, sudah bertahun-tahun, ada yang sudah 7 tahun, ada juga yang 11 tahun yang Tuhan beritahu pada saya sekarang. Engkau akan, seperti yang saya katakan tadi, Anda akan tes positif dan berkali-kali dites dan ternyata positif hamil, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Pemirsa, saya percaya setiap bejana hari ini sudah diisi penuh dengan urapan Roh Kudus, kasih Tuhan nyata. Jangan Anda kecewa, putus asa, setiap kemajuan adalah mujizat. Mau sekarang juga 80% sembuh, Tuhan juga sudah melakukannya. Mau cuma 10% terjadi kemajuan, itu juga tangan Tuhan. Yang pasti setiap tahap Tuhan akan melatih iman Anda, sampai mujizat Anda sempurna. Saya percaya setelah 30 menit berakhir, saat ini juga Tuhan masih bekerja ketika kita tidak berdaya. Kuasanya bekerja secara sempurna. Sampai jumpa dalam episode yang luar biasa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.